yang berjamaah di musola Baitul Iman 10, maka pastikan 9 orang itulah teman kita, karena kita jadi yang satu itu tadi. Jika di musola Baitul Iman ada orang satu yang berjamaah, pastikan bahwa yang satu itu adalah kita. Mestinya kita begitu, kita tanamkan. Jadi pastikan jika ada 100, maka kita juga di antara 99 orang itu. Jika 50, kita juga ada di antara 49 orang itu. Jika 10, kita ada di antara 9 orang yang itu. Jika musola Baitul Iman hanya ada 1 orang jamaah, maka pastikan itu adalah kita. Yang ketiga, tadi itu yang dua itu bahas tentang aurat di dalam sholat. Sekarang yang ketiga, wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi. Ya, indal ajanibi. Yang ketiga, aurat perempuan merdeka. Saya sengaja ngomongnya pelan-pelan biar bisa ditangkap. Yang ketiga, aurat di depan orang lain. Di depan orang lain. Bagaimana auratnya yang boleh terlihat dan tidak boleh? Jami'ul badani, semua sekujur tubuhnya. Sekujur tubuhnya. Kalau sholat tadi ada pengecualiannya ya, wajah dan telapak tangan. Kemudian wa inda maharimiha, di depan mahramnya. Mahramnya ibu-ibu ini siapa? Saya tanya. Suami, ayah, bapak, papa. Gimana sih kok ayah, bapak? Bapak, adik terus ada laki-laki, kakak laki-laki, bapak, kakek, buyut, anak, mahramnya ibu ini, ya. Mertua. Hah? Mertua. Hah? Ponakan. Ponakan. Iya, kalau ponakan iya. Boleh. Boleh apa nih? Oh iya, gak batal ya. Kalau sama ipar, batal lah. Kalau suaminya adik batal. Kalau ipar, suaminya adik batal. Ipar kan itu. Coba misalnya akhirnya sama-sama sendiri kan boleh. Misalnya si ceweknya ini jadi janda, yang laki-lakinya jadi duda. Yang tadinya adik ipar misalnya, ya kan udah jadi orang lain, boleh nikah, ya kan? Makanya batal karena boleh nikah. Itu yang termasuk mahram sementara, ya. Itu batal, tetap batal ya. Itu batal. Sentuhan wudhu tetap batal. Ada yang mau tanya? Ini lanjut. Ada 20 menit. Mau nanya apa lanjut? Kenapa kalau Ibu RT mau nanya? Bentar, saya agak mendekat dulu ya negara. Kemana Bu? Itu juga saya tiap hari gitu. Saya tiap hari gitu. Jadi gini ya, asal kita bisa menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, maka sah wudunya Bu. Apa? Dengerin dulu. Iya. Tadi yang dimaksud Basana, kan maksudnya ketika makmum udah baca, saya bacanya panjang, sisanya masih banyak. Yang makmumnya walau dulunya udah kelar, saya belum kelar baca suratnya karena panjang tadi kan. Itu mendengarkan aja udah pahala, gitu maksudnya. Jadi kalau sholat mah kalau jadi makmum, imamnya saya baca Fatihah. Kalau saya baca Fatihah, dengarkan, ya, mendengarkan. Habis saya waladhalin gantian, ya, gantian baca makmumnya. Malah kadang-kadang saya kasih waktu, begitu amin, saya nggak langsung baca surat, saya kasih jeda dulu, saya diam. Kasih kesempatan baca Fatihah biar maksud saya, biar ketika saya mulai baca surat,
makmumnya siap semua buat mendengarkan saya. Tapi ada pahala di sana. Mendengarkan ayat Quran yang dibaca. Nah, tapi kalau yang didengarkan salah-salah barangkali kita malah jengkel ya. Ini apaan bacanya kayak gitu? Ya itu ya kalau nggak ngerti aman. Cuma kalau saya kalau suruh banyak dengerin orang membaca begitu, kenapa aku kesel sendiri? Kita udah banyak dengerin terus ngedengerin kalau baca surat kita nggak baca apa kan cuma ngedengerin maksudnya Enggak. dengerin aja. Nah, kalaupun kita hafal surat itu kita sambil komat-komat ngikutin bacaan saya juga nggak apa-apa. Diam itu kan cara aman, ya. Jadi diam nggak apa-apa. Kalau memang hafal surat yang dibaca imam, kita ikuti dengan gerakan bibir kita juga nggak apa-apa. Sah, ya. Apalagi takbiratul ihram itu adanya hanya di depan. Setelah itu yang takbir Allahu Akbar itu bukan takbiratul ihram namanya. Itu namanya takbir intiqal, takbir pemisah. Kalau takbiratul ihram itu adanya cuma satu ketika kita awal memulai sholat. Kenapa namanya takbiratul ihram? Karena takbir itulah, ihram itu artinya haram. Takbiratul ihram takbir yang haram. Kalau haram kenapa takbir? Pertanyaannya. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang haram. Kok takbirnya haram? Bukan itu. Maksudnya ketika kita sudah mengucap takbiratul ihram ini, yang tadinya halal jadi haram. Kalau kita udah Allah, nih kita Allahu Akbar itu jadi yang tadinya halal jadi haram. Takbiratul ihram itu maknanya takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan yang tadinya sebelum kita sholat itu halal, maka ketika sudah takbir yang halal tadi jadi haram. Contoh, sebelum sholat kita boleh makan, sebelum takbir boleh makan, Boleh. tapi setelah takbir boleh tidak makan? Tidak. Sebelum takbir boleh kita ngobrol? Boleh. Boleh, halal. Setelah takbir masih boleh kita ngobrol? Haram. Makanya namanya takbiratul ihram.